Saya hanya ingin menjelaskan untuk kode yang telah saya dapatkan. Soalnya aku bakal jelasin per line. Mulai dari yang line pertama itu include IOStream. IOStream ini kita include atau kita input untuk menjalankan sistem-sistem dalam codingan tersebut. Jadi kode ini, kode dari vektor ke bawah itu nggak akan bisa jalan kalau misalnya kita nggak masukkan include IOStream. Untuk line kedua itu include vektor. Itu kita menginput salah satu modul bawaan dari codingan tersebut agar rumus-rumus yang akan kita gunakan itu lebih mudah. Karena kalau kita tidak menggunakan vektor, kita tidak menggunakan modul vektor, kita bakal lama dan line-nya juga pasti bakal banyak gitu. Nah, yang ketiga ini pasti using namespace std. Nah, standar. Jadi kita nih menggunakan modul itu standar. Kita using namespace-nya dari dua modul tadi itu IOStream sama vektor itu standar. Kalau lompat ke line kelima, ya, ini adalah komentar. Ya, jadi tidak perlu saya jelaskan. Lanjut ke line 6. Kita memasukkan variabel dengan tipe data int, yaitu knapsack, dengan rincian atau isinya yang rata-rata memiliki tipe data int juga, integer juga. Nah, yang pertama ada variabel pertama ada capacity, nah, ada weight, nah, ada values dan ada n. Nah, keempat-empatnya tersebut kita tidak lupa kita sertakan modul yang akan digunakan. Nah, jadi setelah int capacity, vektor, nah, kita lanjut seterusnya. Nah, lanjut, nah, sampai terakhir. Nah, lanjut ke line 7, vektor. Nah, modul vektor int, nah, dp dengan rincian n sama n plus 1, vektor ini modulnya. Lanjutnya ke capacity plus 1. Nah, jadi yang diambil itu dari dp nya itu n plus 1, capacity plus 1. Oke. Kita lanjut ke line 9, for. Nah, for ini kita gunakan untuk menentukan variabel lagi. Nah, for looping, ya. Kita masukkan tipe data integer, kita masukkan variabel baru yaitu i. Nah, i sama dengan 1. Nah, dijelaskan lagi i itu kurang dari n, berarti i nya yaitu c++. i nya itu adalah variabel n dalam rincian variabel knapsack tadi. Nah, bawahnya itu kita menambah lagi variabel w sama dengan 1, yang dimana variabel w ini, nah, variabel w itu adalah capacity, di bawah capacity yang hasilnya w++. Ini if. Lanjut ke line 11, if yaitu w i min 1 sama dengan w sama dengan di bawah w. Ini adalah rumus yang akan dipakai sama bawahnya juga nih. Jadi dp i kali silang w sama dengan max values. Nah, jadi ini adalah kode ini adalah rumus yang dipakai, ya. Rumus yang dipakai untuk apabila kita memasukkan semuanya. Terus apabila kita tidak memasukkan semuanya, kita bisa pakai kode bawahnya. Nah, terus lanjut ke line 16 itu ada else. Else itu jika penggunanya itu bersifat netral. Jadi dia itu antara mengambil dan nggak mengambil, antara membawa dan tidak membawa. Ya. Kita pakai rumus ini. Ya. Ini kalau bersifat netral. Nah, oke, lanjut ke line 22 itu return dp n sama n kali capacity, ya, kali silang capacity. Jadi ini adalah tahap terakhir dari rumus-rumus yang telah kita cantumin.
Lanjut ke line 25, int main. Ini untuk menjalankan rumus-rumus yang telah kita jelaskan tadi, yang telah aku jelaskan barusan, dari line 1 sampai line 22. Nah, kita jalankan menggunakan modul main. Ya. Kita masukkan values-nya. Values-nya itu nilainya. Ini mencakup harga. Ini ibarat A, B, C, D. A-nya itu 3.000, B-nya itu 4.000, C-nya itu 5.000, dan D-nya itu 6.000. Nah, kita masukkan lagi untuk weight. Ya, weight ini ibarat berat, berat barang yang akan kita tampung gitu. Nah, ini ada yang A itu beratnya 2 kilo, B itu beratnya 3 kilo, C itu beratnya 4 kilo, dan D itu beratnya 5 kilo. Nah, jadi ini sama ya, antara value sama weight-nya, antara harga sama harga sama beratnya itu sama. Jika harganya ada 4, otomatis beratnya juga ada 4 tipe. Terserah mau dikasih berapa, mau dikasih 9, 10, bahkan sampai 100 kilo itu bebas, yang penting urut ya. Ini ada 4, bawahnya juga ada 4. Terus kita lanjut ke line 28 ya, int capacity sampai dengan 8. Jadi kita tuh menentukan kapasitas tas nih. Kita menentukan tas, yang dimana tas itu hanya muat untuk menampung kapasitas 8 kilo ya, 8 kilo. Kita bisa rubah lagi ya. Tapi sini aku pakai 8 ya. Kita lanjut ke line 29, int n. Kita ini menghitung n ya, sama dengan values titik size. Jadi kita tuh menghitung dari value sama weight yang kita peroleh tadi, kita hitung valuesnya, dari berapa sih harganya untuk mencakup berat 8 kilo. Nah, si out sama dengan nilai maksimum yang bisa dibawa sama dengan rupiah. Jadi ntar kita masukkan n-nya di sini, hasil dari hitung valuesnya. Karena yang dihitung nih valuesnya, bukan kilonya. Soalnya yang kita tentukan kan kilonya. Misalnya nih, kilonya kapasitas 8. Nah, dari weight, dari berat barang yang kita dapatkan ada 2, 3, 4, dan 5. Berapa sih ketika dijumlahkan hasilnya itu 8. Nah, otomatis ada 3 sama 5, hasilnya 8. Ketika 3 sama 5 kita ambil hasilnya 8, otomatis dia kan B ya, sifatnya B. Nah, variabel B, berat variabel B. Dari values dengan variabel B dan D ini, nah, itu ada 4.000 dan 6.000. Nah, otomatis yang ditambah juga valuesnya, yang dihitung valuesnya juga. Nah, values dari variabel tersebut, dari tipenya dia tersebut. Misalnya 3 itu B tadi kan. Terus dari values terdapat yang B itu ada 4.000. Nah, terus yang 5 ini adalah D. Di value juga yang D itu 6.000. Jadi ditambah. Ketika weight-nya ditambah, valuesnya juga ikut ditambah ya. Nah, terus ke tahap sebelum akhir, yaitu kita langsung masukkan ya INDL nya, nafsu, capacity, weight, value, dan R. Nah, terus tahap terakhir ada return node. Ini untuk menutup semuanya, menutup keseluruhan. Oke, coba kita jalankan. Tuh, sesuai kan sama yang aku jelasin tadi. Di sini nilai maksimum yang bisa dibawa adalah 10.000. Nilainya itu harga ya. Harga berarti harga maksimumnya yang bisa dibawa itu 10.000. Karena ini hasil penjumlahan dari berat 3 kilo. Nih, dari harga berat 3 kilo sama harga berat 5 kilo. Harga berat 3 kilo yaitu 4.000 dan harga berat 5 kilo yaitu 6.000. Oke. Di sini kita bisa mengetahui ya, kode ini tuh jalannya gimana gitu. Ini bisa kita ganti, tapi aku juga nggak mau lama, nggak mau ngambat waktu. Cukup ini aja aku jelasin ya. Cukup ini aja. Oke, sekian penjelasan dari aku. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.